Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai pengolahan air limbah secara USB atau disebut juga sebagai upflow and aerobic like blanket. Adapun anggota kelompok 4 yaitu terdiri dari pertama saya sendiri yaitu Putri Tamar Uswatunasana dengan NIM 01. Lalu yang kedua ada Limia Artika dengan NIM 06. Yosiana Silitonga dengan NIM 09, Cairani Ilman dengan NIM 15, Fahmi Yulia Fitri dengan NIM 18, Susana Vera Simanjunta dengan NIM 29, Dalton Hustasoid dengan NIM 33, Fatullah Rahmadiansa dengan NIM 035, Ahmad Deno dengan NIM 40, dan terakhir ada Ahmad Rafid Wildan dengan NIM 42. Adapun yang akan kami bahas kali ini, yang pertama mengenai pengolahan limbah secara anaerobik. Yang kedua ada degradasi anaerobik senyawa organik. Lalu yang ketiga ada teknologi pengolahan limbah anaerobik. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi dari adanya proses anaerobik. Yang kelima ada apa itu USB. Yang keenam cara kerja USB. Dan yang ketujuh yaitu keuntungan serta kerugian dari USB ini. Yang pertama yaitu pengolahan limbah secara anaerobik. Jadi di dalam limbah cair itu terdapat bahan-bahan tercemar yang berupa senyawa organik maupun anorganik dalam keadaan tersuspensi ataupun terlarut. Bahan-bahan ini dapat membuat perubahan-perubahan pada sifat dalam badan air si penerima, baik secara fisika, kimia, maupun biologis. Proses anaerob ini merupakan proses biologi dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam keadaan tidak didapatkan atau sangat sedikitnya mengandung oksigen yang terlarut. Proses pengolahan anaerobik ini merupakan proses pengolahan senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam limbah menjadi gas metana dan karbon dioksida tanpa memerlukan oksigen. Di dalam proses anaerobik ini itu terjadinya degradasi. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada proses hidrolisis. Proses hidrolisis ini merupakan proses terjadinya aktivitas oleh kelompok bakteri saprofilik yang menguraikan bahan organik kompleks. Aktivitas ini terjadi karena bahan organik yang tidak terlarut seperti polisakarida, lemak, protein, dan karbohidrat akan dikonsumsi oleh saprofilik, di mana enzim ekstraseluler dan mengubahnya menjadi bahan organik yang terlarut dalam air. Lalu yang kedua ada proses asidogenesis. Proses asidogenesis ini merupakan bahan organik yang terlarut tersebut akan diubah menjadi asam organik rantai pendek seperti asam butirat, asam propionat, asam amino, asam asetat, dan asam-asam lainnya oleh bakteri asidogenik. Salah satu yang hidup dalam kelompok asidogenik adalah bakteri pembentukan asam asetat, yaitu bakteri acetogenik. Bakteri ini berperan dalam tahap perombakan asam propionat, asam amino, asam butirat, maupun asam rantai panjang lainnya menjadi asam organik yang mudah menguap atau volatile seperti asam asetat. Lalu yang ketiga yaitu terakhir itu proses metagenesis. Proses ini di mana bakteri metagenik ini akan mengkonversi asam organik menjadi gas metana CH4 dan jadi karbon dioksida atau CO2. Dalam pengolahannya terdapat beberapa teknologi, yaitu salah satu cara pengolahan limbah cair itu dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau disebut juga dengan IPA dengan sistem pencernaan aerob atau anaerob digester. Sistem pengolahan ini tidak memerlukan tempat yang luas serta memiliki biaya investasi yang lebih rendah. Selain itu, gas metana yang terbentuk selama proses fermentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, baik sebagai bahan bakar ataupun dikonversi ke energi listrik. Kelebihan proses anaerobik adalah derajat stabilitas yang tinggi, produk lumpur buatan biologis rendah, kebutuhan nutrien rendah, dan dihasilkan gas metan yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Pengolahan limbah cair secara anaerobik dalam aplikasinya menggunakan media biofilter dalam reaktor anaerob.
Media biofilter yang digunakan ini bertujuan untuk tempat melekatnya mikroorganisme, sehingga berguna untuk perkembangbiakan mikroorganisme tersebut. Contoh dalam proses pengolahan anaerobik ini yaitu sistem anaerobik filter atau dikenal juga dengan sebutan fixed bed reactor atau film reactor. Teknologi pengolahan limbah secara anaerobik dapat dikelompokkan berdasarkan sistem pertumbuhan mikroorganismenya. Terbagi menjadi 3, antara lain pertumbuhan tersuspensi, hibrid, dan pertumbuhan melekat. Pertumbuhan tersuspensi ini terdiri dari digester teraduk sempurna dan kontak anaeron. Hibrid terdiri dari USB yang akan kita bahas kali ini. Lalu yang kedua ada offlow sludge blanket atau fixed dan lagun anaerobik. Pertumbuhan terlekat terdiri dari fixed bed dan extended atau fluid bed. Faktor yang mempengaruhi proses anaerobik ini terdiri dari 4. Yang pertama, temperatur. Gas yang dihasilkan itu jika suhu atau temperaturnya yaitu sekitar 4 sampai 60 derajat Celcius. Dan suhu ini dijaga konstan, bakteri akan menghasilkan enzim yang lebih banyak pada temperatur optimum. Semakin tinggi temperatur reaksi, juga akan semakin cepat, tetapi bakteri akan semakin berkurang. Proses pembentukan metana itu bekerja pada rentang temperatur sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi bisa juga pada temperatur rendah, itu pada 4 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada pH atau disebut juga dengan keasaman. Bakteri penghasil metana ini sangat sensitif terhadap perubahan pH. Rentang pH optimum untuk jenis bakteri penghasil metana itu sekitar 6,4 sampai 7,4. Bakteri yang tidak menghasilkan metana tidak begitu sensitif terhadap perubahan pH, tetapi dapat bekerja pada pH antara 5 sampai 8,5. Karena proses anaerobik terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pembentukan asam dan tahap pembentukan metana, maka pengaturan pH awal proses ini sangat menjadi penting. Lalu yang ketiga ada zat beracun. Zat organik maupun anorganik, baik yang terlarut maupun tersuspensi, dapat menjadi penghambat ataupun racun bagi pertumbuhan mikroorganisme. Jika terdapat pada konsentrasi yang tinggi, untuk logam pada umumnya, sifat racun akan semakin bertambah dengan tingginya valensi dan berat atomnya. Bakteri penghasil metana lebih sensitif terhadap racun daripada bakteri penghasil asam. Lalu yang keempat ada konsentrasi substrat. Sel mikroorganisme ini mengandung karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur dengan perbandingan 100:10:1 dan banding 1. Untuk pertumbuhan mikroorganismenya, unsur-unsur yang tadi yang telah disebutkan harus ada pada sumber makanannya atau disebut juga dengan substrat. Konsentrasi substrat dapat mempengaruhi proses kerja mikroorganisme. Kondisi yang optimum dicapai jika jumlah mikroorganisme sebanding dengan konsentrasi substrat. Kandungan air dalam substrat dan homogenitas sistem juga mempengaruhi proses kerja mikroorganisme. Lalu masuk ke USB atau upflow anaerobic sludge blanket. USB atau upflow anaerobic sludge blanket bisa disebut juga anaerobic granular sludge. Adalah sebuah sistem di mana air limbah akan masuk ke dalam tangki anaerobik yang sudah terdapat sludge yang mengandung mikroorganisme atau bisa disebut sludge blanket. Kemudian diproses sehingga yang menghasilkan biogas. USB berdasarkan butir dari sludge atau lumpurnya dibagi menjadi 3 fase. Bagian paling bawah dalam reaktor ini adalah sludge bed. Kemudian di atasnya ada sludge blanket yang butir lumpurnya lebih kecil dibandingkan sludge bed. Kemudian yang paling atas adalah zona pengendapan. Proses limut lumpur anaerobic upflow atau USB merupakan salah satu proses baru yang lebih menarik. Dikembangkan oleh Lettinga beserta rekan kerjanya di Belanda pada tahun 1970-an. Kunci dari proses ini adalah penemuan bahwa lumpur anaerobik secara inheren memiliki karakteristik flokulasi dan pengendapan yang unggul.
asalkan kondisi fisik dan kimia untuk flokulasi lumpur menguntungkan. Ketika kondisi ini terpenuhi, waktu retensi padatan yang tinggi atau pada pembebanan HRT tinggi dapat dicapai dengan pemisahan gas dari padatan lumpur. USB ini merupakan suatu metode pengolahan limbah secara anaerob di dalam bioreaktor atau aliran sumbat, seperti PFR, plug flow reactor, yang melibatkan dua kelompok bakteri, yaitu bakteri penghasil asam dan bakteri penghasil metana. Metode ini digunakan untuk mengolah air limbah dengan konsentrasi organik 3.000 sampai 25.000 mg per liter berdasarkan parameter COD. Cara kerja dari USB yaitu terdiri dari kombinasi dari proses fisik dan biologis. Fitur utama dari proses fisik yaitu pemisahan padatan dan gas dari cairan, dan proses biologis yaitu degradasi bahan organik yang dapat terurai dalam kondisi anaerobik. Cara kerja reaktor ini, pertama air limbah masuk ke bagian bawah reaktor, kemudian diartikan secara vertikal ke atas. Air limbah akan melewati lapisan sludge bed. Pada lapisan ini, air limbah akan mengalami kontak dengan mikroba anaerob yang berbentuk granula. Biogas yang terbentuk dari metabolisme anaerob akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya proses vertical mixing di dalam reaktor. Dengan demikian, tidak diperlukan alat mekanik untuk pengadukan di dalam reaktor. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi reaktor USB selama proses pengolahan limbah terjadi, yaitu antara lain jika reaktor USB ini terlalu asam, maka akan mengakibatkan kondisi reaktor yang overload. Sebaliknya, jika pH menurun atau dalam kondisi basah akan menyebabkan kondisi reaktor ini menjadi toksik atau beracun. Oleh karena itu, kondisi pH harus normal berdasarkan aturan kenormalan pH air limbah agar tidak terjadinya overload, bahkan toksik atau beracun. Selain pH yang mempengaruhi kondisi reaktor USB adalah produksi biogas, yaitu metana. Dengan demikian, agar kondisi reaktor normal, maka pH harus dalam keadaan normal. Sesuai aturan kenormalan pH air limbah, dan produksi biogas juga harus sedang. Keuntungan dari penggunaan USB ini, yang pertama, efisiensi removal organiknya tinggi. Lalu yang kedua, menghasilkan gas yang didapatkan sebagai sumber energi biogas. Pengurangan BOD yang tinggi. Yang keempat, ada produksi lumpur yang rendah. Ini dikarenakan adanya penyedotannya itu jarang. Lalu, ada tidak memerlukan sistem aerasi, tinggal menggunakan konsumsi energi yang sedikit. Efluen kaya akan nutrisi dan dapat digunakan untuk irigasi pertanian. Lalu ada permintaan lahan rendah. Jadi ini dapat dibangun di bawah tanah dengan bahan yang dapat tersedia atau hanya tersedia di lokal saja atau di daerah tersebut. Lalu ada pengurangan emisi CH4 dan CO2, kapasitas pemuatan organiknya yang tinggi, efisiensi penghilangan COD tinggi, tidak perlu media pendukung, serta yang terakhir konstruksi reaktor sederhana. Dalam keuntungan penggunaan USB pasti ada kerugiannya. Yang pertama itu memerlukan startup yang cukup lama. Lalu memerlukan operator untuk mengatur aliran di dalam reaktor. Tidak disesuaikan untuk daerah yang dingin. Lalu limbah dan lumpur memerlukan pengolahan lebih lanjut atau pembuangan yang sesuai. Tidak semua parts dan material mungkin tersedia secara lokal. Diperlukan sumber listrik yang konstan, mungkin tidak stabil dengan beban hidrolik atau organik yang bervariasi. Proses granulasi sulit dikendalikan. Granulasi ini tergantung pada sifat air limbah. Pengapungan butiran, pembatasan air limbah yang hampir bebas padatan, respons sensitif terhadap beban kejut organik.
Jadi inilah mengenai USB. Selanjutnya itu ada animasi dari penggunaan USB ini. Sebagai berikut. Jadi itulah hasil dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok ini minta maaf. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa diajukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.